Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita baik di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook, agar nantinya kita mudah dalam berkomunikasi. Link dapat kalian temukan di video deskripsi di bawah ini. Senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran yang kelima. Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita langsung menuju ke topik. Hari ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Topik kedua, memelihara ketersediaan air. Nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan. Topik ketiga, penghematan air. Akan dilakukan melalui audiobook. Topik terakhir, topik keempat, evaluasi, akan dilakukan melalui kuis. Baik, kita menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat menjelaskan cara memelihara ketersediaan air bersih dengan benar. Nomor 2, melalui kegiatan berdiskusi dan membuat buklet, siswa dapat menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan benar. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran dan setelah pembelajaran ini, ingatlah untuk selalu bertanggung jawab, kemudian menerapkan hidup hemat, dan juga menghargai apa yang kita miliki. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian amati gambar berikut dengan cermat. Baik, silakan dimulai. Menurut kalian, bagaimana sikap kedua anak dalam gambar tersebut terkait dengan air? Ya, benar sekali. Kedua anak itu melakukan tindakan yang tidak benar. Mereka melakukan pemborosan air. Padahal sudah kita ketahui bahwa jumlah air bersih di bumi ini sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah air laut, yang tentunya tidak bisa kita konsumsi. Sehingga air bersih harus kita hemat. Itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Memelihara ketersediaan air. Untuk memahami materi ini, lakukanlah percobaan berikut dengan baik. Percobaan yang akan kalian lakukan berjudul mengetahui tingkat pemborosan air. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Nomor 1, sediakan 1 buah gelas, ukuran kurang lebih 300 ml. Nomor 2, bukalah keran air sekecil mungkin, sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air, dapat diganti dengan penampung air. Misalnya, ember atau kaleng bekas. Buatlah lubang kecil pada penampung air itu. Kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil, sehingga air hanya keluar dengan menetes. Nomor 3, tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Nomor 4, catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Nomor 5, seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari atau 24 jam? Nomor 6, tulislah laporan dan kesimpulan kegiatan ini, kemudian kumpulkan kepada bapak atau ibu guru. Lakukan percobaan ini dengan baik. Percobaan ini akan membantu kalian menguasai materi berikutnya. Video bisa kalian jeda sejenak atau pause. Ketika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang ketiga. Penghematan air. Sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan tentang cara memelihara ketersediaan air. Melalui percobaan tersebut, kalian bisa menyimpulkan
bahwa pemborosan air itu terus terjadi. Di rumah kalian misalnya, itu bisa saja terjadi tanpa kalian sadari. Nah, jika terus itu dilakukan, maka tanpa sadar kalian sudah membuang-buang air dalam jumlah yang banyak. Pada materi ini kita akan belajar tentang cara menghemat air. Untuk memahami materi ini, simaklah audiobook berikut dengan baik. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walau hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Tugas kalian seperti berikut. Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu mengenai tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Nomor 2. Selanjutnya, buatlah buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Nomor 3. Lengkapi cerita dengan gambar yang mendukung. Perhatikan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Sebelum lanjut membuat buklet, sebaiknya kalian simak dulu langkah-langkah membuat gambar cerita berikut ini. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Sebelum bisa mempersiapkan alat dan bahan, sebaiknya kalian tentukan dulu teknik apa yang akan kalian gunakan nantinya. Apakah teknik kering ataukah teknik basah? Hal ini penting karena keduanya memerlukan alat yang berbeda. Contoh, jika kalian akan menggunakan teknik kering, maka alat yang diperlukan seperti pensil, spidol atau krayon dan lainnya. Jika kalian memilih teknik basah, contoh alatnya cat air atau cat minyak dan lainnya. Atau kadang-kadang digunakan teknik gabungan. Nah, tentunya dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa menentukan alat dan bahan yang tepat. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar apa yang akan kita buat nantinya. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar. Bisa juga pengalaman kalian sendiri atau pengalaman temannya. Kemudian yang selanjutnya, nomor 3, langkahnya adalah pembuatan sketsa. Setelah tema dipilih, kalian bisa langsung membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1. Nantinya kita bisa memilih mana yang paling bagus. Dalam membuat sketsa, buatlah garisnya setipis mungkin agar mudah dikoreksi dengan penghapus. Setelah yakin gambarnya selesai, barulah ditebalkan atau diwarna pada tahap penyelesaian gambar. Akhirnya kita masuk ke langkah yang keempat, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Itulah mengapa sketsa itu dibuat setipis mungkin dengan pensil, agar mudah dihapus dan diperbaiki. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering, tergantung yang kamu pilih di langkah pertama. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Setelah kalian ingat kembali langkah-langkah membuat gambar cerita, kalian bisa langsung membuat buklet kalian. Untuk tugas kali ini, bukletnya tidak perlu diwarna, yang dibuat hanya dalam bentuk sketsa saja, karena akan diwarna pada pelajaran berikutnya. Nah, karena ini adalah tugas diskusi dan kalian diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah,
Maka seperti biasa, tugas ini kalian diskusikan dengan keluarga, ayah, ibu, atau kakak di rumah. Bisa juga dengan teman-teman kalian melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Video bisa kalian jeda sejenak atau pause. Ketika selesai tugasnya, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang keempat. Evaluasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kuis yang akan disediakan di video deskripsi di jam-jam yang ditentukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan atau share video ini kepada teman-teman kalian, agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa di video berikutnya.